Shalom saudara terkasih. Kali ini kita akan membahas topik tentang image of God. Dari kecil kita sudah sering mendengar istilah bahwa manusia, Anda dan saya adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan dari sekolah kita juga pernah mungkin dengar istilah imago Dei. Artinya manusia ini adalah dari sekian banyak ciptaan, hanya manusia lah yang diciptakan segambar dengan Allah atau pencipta itu sendiri. Kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama adalah apakah atau definisi manusia. Terus kalau kita segambar dan serupa dengan Allah, maka apa yang kita bisa lakukan? Kesamaan kita dengan Allah apa? Terus yang berikutnya adalah tujuan manusia apa kalau begitu? Dan yang terakhir adalah kekhasan manusia. Yang pertama adalah kita melihat tentang kesegambaran dengan Allah. Kalau dari teori evolusi, orang-orang yang menganut paham evolusi, maka mereka akan mendefinisikan manusia. Manusia itu apa? Manusia itu adalah dilihat dari ukuran otaknya, terus kemampuannya untuk menggunakan alat-alat, terus pertumbuhan gigi, dan kemampuan untuk berjalan. Nah, kalau kita lihat dari internet misalnya, didefinisikan manusia itu apa? Itu adalah spesies Homo sapiens. Ketika kita dulu belajar biologi, kita ingat bahwa hewan-hewan atau ciptaan itu dikategorikan ke dalam family, spesies-spesies, dan lain sebagainya. Dan manusia itu disebutkan hanyalah salah satu spesies dari antara spesies yang lain. Dan spesies itu adalah Homo sapiens. Nah, kalau kita lihat teorinya Darwin, karena dia adalah yang mencetuskan teori evolusi, dia mengatakan bahwa pada dasarnya evolusi itu karena seleksi alam dan dimulai selalu dari seekor kera yang berevolusi menjadi manusia. Jadi secara ringkas Darwin menyatakan bahwa manusia yang ada sekarang dengan kemampuan berpikir, dengan kemampuan emosi dan lain sebagainya, itu dulu nenek moyangnya adalah seekor kera. Nah, tapi kalau kita lihat kembali ke Alkitab, kita melihat apa sebetulnya manusia itu, maka yang pertama mari kita lihat di Kejadian 1 ayat 26-28 dikatakan bahwa Allah berkata, Allah mengucapkan bahwa mari kita membuat manusia dalam gambar kita. Jadi Allah mengatakan, mari kita membuat manusia menurut gambar kita. Ini sama seperti seorang pelukis. Seorang pelukis punya banyak pilihan, apakah dia menggambar pemandangan, menggambar gedung-gedung, atau menggambar diri dia sendiri. Dan ini adalah keputusan yang mana yang dia ambil. Dan kalau kita lihat kembali ke Kejadian 1, disebutkan bahwa Allah memutuskan bahwa mari kita ciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan kita. Di ayat 27 dituliskan bahwa sehingga jadi Allah menciptakan manusia in his own image. Artinya dalam gambar dia. Dan di dalam gambar Allah dia menciptakan mereka. Laki-laki dan perempuan dia ciptakan mereka. Saudara lihat dalam satu ayat disebutkan ada 3 kali muncul kata created. Artinya adalah manusia ini diciptakan. Dan ada 2 kali muncul kata image. Artinya ini menjadi penekanan dalam ayat ini bahwa manusia diciptakan terlepas dengan kita merasa wah saya banyak kelemahan kekurangan dan lain sebagainya, tetapi pada dasarnya manusia walaupun kita merasa juga teman kita wah tidak baik dan mungkin kita melihat orang ini tidak baik juga dan lain sebagainya menurut penampilan kita, tetapi mereka manusia adalah ciptaan Allah. Nah, diciptakan dalam gambar Allah, dalam keserupaan dengan Allah. Kalau kita lihat di berikutnya, Kejadian 5 ayat 3, ketika Adam sudah hidup 130 tahun, dia memiliki anak. Nah, ini perhatikan, anak dalam keserupaan dengan dia, dalam gambar dia, dan dinamailah Set. Nah, jadi kalau begitu, konsep keserupaan dan segambaran itu sama seperti kita dengan orang tua kita.
Mungkin kita tidak sama persis ya, tidak sama persis mata kita, fisik kita tidak sama persis, tetapi ada sesuatu yang kita ikuti dari orang tua kita yang sudah jelas pasti adalah genetik. Pasti kita turun genetik dari ayah atau ibu kita dan ke dalam diri kita. Bahkan seringkali dalam diri kita juga orang sering melihat, oh kamu lebih mirip ayah kamu lebih mirip ibu kamu. Oh ya kalau hidung kamu ikut ini, kalau mata ikut ini. Artinya adalah tidak sama persis, tetapi itulah makna image itu, di mana dia menjadi gambaran keserupaan dengan yang dia serupai. Kalau dalam hal ini, kita menyerupai Allah, God created us. Nah, gambaran atau image of God, dalam Kejadian 1 ayat 27-28, kata diciptakan dan gambar itu diulang 3 kali. Pertama adalah let us make man in our image. Di Kejadian 1 ayat 1. Kata Latin atau Ibrani untuk Allah adalah Elohim. Yang artinya 3 pribadi dalam satu. Yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi jika manusia diciptakan dalam gambar Allah, maka kita juga diciptakan mengikuti ketritunggalan itu. Karena kalau kita lihat God itu dia mengandung 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka ketika kita dibilang bahwa kita diciptakan segambar dengan God yang memiliki 3 pribadi, maka kita juga ada terdiri dari 3 bagian. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana seorang manusia menjadi makhluk hidup, pertama adalah dari rencana Allah. Allah memutuskan, oke, mari kita menciptakan manusia. Terus setelah itu Allah lakukan tindakan, dia membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan. Dan yang terakhir hasilnya adalah manusia itu hidup. Jadi kalau kita lihat secara sederhana, Allah membuat rencana, Allah mengeksekusi di Kejadian 2 ayat 7, dan sesudah itu terjadi hasilnya yaitu tubuh, jiwa, dan roh. 3 bagian dalam satu manusia, di mana tubuhnya itu berasal dari tanah, dan spiritnya itu berasal dari Allah. Nah, jadi kalau kita lihat yang terakhir ini, bahwa pandangan Alkitab tentang manusia itu ada 3, terdiri dari 3 tubuh. Ya, kita lihat darah, jantung, daging kita, otot kita, rambut kita, itu adalah bagian dari tubuh materi yang pasti akan kembali ke tanah. Terus yang kedua adalah kita memiliki jiwa, di mana itu bagian emosi. Seringkali kita merasa sukacita, merasa senang, merasa sedih, kecewa, itu adalah bagian dari jiwa kita, emosi kita. Nah, dan yang terakhir adalah ada roh kita. Itulah yang nanti ketika sudah kita sampai masanya, maka itulah yang akan diadili oleh Allah. Dan roh kita inilah yang akan, apakah kita akan pergi ke neraka atau bersama dengan Allah dalam surga. Yang berikutnya adalah Allah menciptakan manusia supaya manusia dengan Allah itu punya hubungan. Nah, yang berikutnya adalah topik kedua, bagaimana kalau kita segambar dan serupa dengan Allah, apa sifat-sifat Allah yang juga kita miliki.